Senin silang larangan sepeda motor atau kendaraan roda 2 di Tamrin dan Sudirman. Siapa yang senang, siapa yang gundah? Saya ke Pak Jonggir. Pak Jonggir, menurut Anda siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan terkait dengan keputusan ini? Yang dirugikan masyarakat. Masyarakat yang mana? Pengguna angkutan umum. Kalau kata Pak Musa, masyarakat di Jakarta lebih banyak yang menggunakan motor loh daripada yang menggunakan kendaraan pribadi. Tapi itu karena Pak Esi. Iya. Itu karena kendaraan transportasi umumnya masih belum layak. Iya, belum layak semua. Tapi sekarang kan kita harus itu tadi seperti Pak Jonggir, kita apresiasi langkah-langkah perbaikannya itu kan nyata, gitu loh. Di jalan protokol kendaraan angkutan umumnya sudah layak seperti itu. Tapi apakah mindset masyarakat kita sudah beralih semuanya ke kendaraan roda 4? Kalau saya depannya nih pemerintah itu harusnya fade away. Jadi sirna dengan sendirinya ketika pemerintah tadi melayani dengan benar, angkutan umumnya udah benar, tepat waktu, orang jelas gitu. Ini mau jalan ke sini, timingnya jelas. Itu sirna dengan sendirinya sebenarnya. Nah, kalau sekarang kan pemerintah nih angkutan umumnya belum jelas. Anda melihat transport bus Transjakarta tidak jelas? Waktunya masih belum tepat. Waktunya masih belum tepat. Oh iya, kalau itu kan kita nggak bisa memprediksi, misalnya kita punya janji jam berapa gitu. Apalagi di dua tempat. Orang kalau udah punya janji di dua tempat, itu nggak mau mesti pakai kendaraan roda 2. Bukannya armadanya sudah diperbanyak? Waktunya belum bisa. Oke. Jadi siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan menurut Anda, Pak Musa? Sebenarnya masyarakat untung juga. Karena apa? Karena ini pergubnya ini nanti melebar. Ini kan pergubnya kan sebenarnya kalau dikatakan tadi Pak Darman Tias, Tamrin, Medan Merdeka, banyak jalur alternatif, bener. Tapi pergubnya ini Sudirman Tamrin. Kalau nanti dia tahu-tahu dilihat, kita tambahin lagi pergubnya, tambahin lagi selesai, lama-lama motor habis. Sebenarnya kita harus Pak Jonggir, silakan, siapa yang dirugikan, siapa yang diuntungkan. Sebenarnya kita harus mengakui bahwa angkutan umum itu sudah bagus. Ya. Angkutan besar, bus besar sudah bagus. Luar biasa upaya pemerintah. BPTJ coba lihat. Ya. Begitu banyak. Nggak usah takut lah pemerintah. Saya pikir sih siapa yang takut? Bukan nggak usah takut sama motor, pasti nanti orang juga beralih. Bukan. Siapa yang ngerasa? Anda rasa siapa yang akan ada pembenahan di sana? Ada diatur. Kalau kita tidak mau diatur seperti apa? Pak Jonggir kan berarti angkutan umum nih, Bes. Karena kan kalau orang demen motor nggak dilarang, karena orang demen naik motor. Oke. Sebenarnya sekarang begini ya. Ini sirna aja kalau dia udah nyaman naik angkutan umum, orang pasti naik angkutan umum. Sebenarnya angkutan roda 2 itu yang benar-benar pengen itu dicabut adalah yang mempunyai komersialisasi di sana. Kalau benar-benar dia murni pakai sepeda motor ke kerja, dia akan tinggalkan sepeda motornya dengan adanya sekarang angkutan umum yang bagus. Sekarang kan sudah dibenahin oleh pemerintah. Kita akan dukung. Program gubernur sekarang kan ada OKO Trip itu. Kita dukung itu. Kalau udah dihambat begini, bagaimana bisa jalan? Pak, itu kan bukan menghambat, Pak. Gimana menghambat? Kalau gini loh, biarkan masyarakat nih sirna dengan sendirinya. Maksudnya biarkan memilih dulu. Yang sudah diatur itu jangan kita ini lagi. Kalau nanti, karena Pak Musa kita harus benar-benar mengakui bahwa memang program pemerintah sudah ada di aturan itu, ya, udah ada di aturan itu. Jadi soal pembatasan angkutan pribadi sudah jelas. Tapi kan gubernur yang baru ini memang mau cabut juga, Pak. Loh, saya nggak tahu itu. Pokoknya aturannya kita lihat dulu. Iya, baru sekarang. Iya, tapi kita lihat dulu. Iya, kita harus lihat aturannya. Iya kan? Cabut. Iya kan? Rencana transportasi makronya Pemda DKI kan sudah ada itu. Bahwa memang ada pembatasan di sana. Jadi sebenarnya makanya saya bilang tadi, kalau MA bertitik berat hanya kepada HAM itu salah. Dan HAM pun nggak tepat. HAM pun tidak tepat. Nanti kita bahas. Saya masih ingin tahu Organda seberapa dirugikan. Anda sudah punya hitung-hitungan tidak sih dengan masuknya kembali roda 2 begitu, dengan masuknya ada ojek online dan lain sebagainya di jalan protokol, Organda penghasilannya akan turun sampai berapa persen? Itu relatif, Pak. Sebenarnya berarti Anda belum punya hitung-hitungan. Kalau itu sih sebenarnya kita tidak
berdampak begitu ini ke Organda ya. Tetapi angkutan umum yang telah disediakan oleh pemerintah ini akan mubazir kalau itu dihambat operasinya. Ya, saya Coba bisa, headway-nya yang sudah bisa misalkan tadinya 8 menit, sekarang jadi 15 menit, siapa yang dirugikan? Siapa yang dirugikan? Masyarakat kan, pengguna transportasi juga. Iya kan? Oke. Baik, saya bisa bantu jelasin soal Organda ya. Jadi gini, sekarang yang jadi operator di koridor Blok M Kota ini kan Transjakarta Busway. Transjakarta Busway itu bukan lagi kaitannya dengan Organda. Jadi kalau Organda kan menaungi operator-operator swasta. Nah ini sepenuhnya ditangani oleh Pemprov. Jadi yang di bawah Organda itu tinggal taksi. Kalau yang melintas di situ, taksi, Kopaja, sama Metro Mini. Tetapi yang Kopaja dan Metro Mini pun ini kan sudah ada rencana untuk direstrukturisasi. Jadi yang tinggal taksi. Iya. Jadi, taksi kan memang yang biasanya berteriak-teriak melawan ini online begitu, kendaraan iya, tetapi kan jalur itu kalau taksi saya kira masih tetap jadi pilihan karena orang-orang yang ngantor di Sudirman Tamrin ini kan relatif dari kelas menengah ke atas gitu. Jadi pilihan pertama itu adalah taksi kecuali tadi yang dikatakan Musa kalau mengejar waktu. Nah, itu baru mereka akan menggunakan online. Tetapi benar yang dikatakan oleh Pak Jonggir bahwa yang berkepentingan untuk menggugat ini saya kira teman-teman yang selama ini melakukan komersialisasi dengan sepeda motor itu, entah itu jasa kurir, entah itu angkutan online, entah apa gitu. Itu yang dan kalau kita lihat memang daftar yang menggugat kan salah satu driver online gitu. Jadi sudah pastilah ini artinya. Tapi kalau masyarakat umum saya kira benar Pak Jonggir itu kalau punya sepeda motor ngapain capek-capek? Kalau angkutan umumnya bagus, ngapain capek-capek sepeda motor? Banyak resiko gitu. Dan itu kan sudah diperlihatkan di stasiun-stasiun kereta api. Stasiun-stasiun kereta api sekarang penuh dengan parkir. Kenapa? Orang menggunakan dari rumah sampai stasiun kereta api naik kendaraan roda 2 lalu kemudian naik kereta dilanjutkan juga dengan angkutan umum yang lainnya. Ojek online juga naiknya seperti itu. Baiklah kalau begitu nanti kita kembali melanjutkan termasuk nanti kita akan mulai bicara soal ada apa di balik keputusan ini begitu patutkah kita melihat dari sisi politis juga. Kita akan kembali sesaat lagi.